Kalau menemukan tegangan drop di bagian sini ya, Anda cabut dulu resistor ini. Siapa tahu yang bermasalah itu bagian blok 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 apa kok horizontal sini teman. Saya ini ngomong muter-muter nggak jelas. Nggak masalah lah. Nanti diulang lagi teman ya. Halo, oke teman, kita hari ini acara kita belajar cek tegangan ya, belajar mengecek tegangan apabila ketika kita menemukan televisi itu kondisinya rusaknya itu mati total atau tegangan drop seperti itu ya, dan juga yang lain-lain nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi untuk menghidupkan sebuah televisi ya itu maka tegangan yang ada di mesin ini itu semua harus kondisi normal ya, semua harus kondisi ada semua seperti itu. Oke, kita langsung saja. Saya menggunakan apometer digital ya, seperti ini. Kita nyalakan. Oh, sebentar ya. Sudah terlihat ya. Lalu kita nyalakan televisinya. Sudah, televisi sudah menyala ya. Kita mulai dari AC-nya ya. Kita pindah dulu ke AC. Nah, sudah. Ini di pojok sini ya, Anda perhatikan. Jika menemukan televisi yang mati total ya, kita awali pengecekan tegangan dari awal ya, di sini. Nah, dua ini kaki soket ya, stiker ya, kabel stiker yang ke listrik. Ini skala AC. Apakah tegangan tersebut sampai di sini atau tidak? Karena kalau tidak sampai di sini, bisa jadi kabelnya atau terminal listriknya yang bermasalah ya. Ada ya, ini kalau ini tidak ada, Anda wajib mengecek kabelnya dulu. Jika kabelnya bagus, bisa jadi terminal listriknya ya yang bermasalah, yang longgar atau bagaimana ya. Seperti itu. Ini kita untuk gambaran jika menemukan televisi mati total ya, ini cek ini yang listrik, lalu yang ini fuse-nya ya, sikringnya ini sikring sudahlah. Sikring seharusnya menggunakan skala yang lain ya, untuk pengecekan sikring ya sudah tahu lah ya. Nah, ini sudah masuk ke kaki induktor ya, sini, lalu menyeberang ke sini. Apakah sampai di sini atau tidak? Nah, ternyata sampai di sini ya. Tuh. Lalu masuk ke depan ke sini. Lalu kita ini sampai depan induktor ini sudah ada ya, sudah ada tegangannya ya. Jika tidak ada tegangan ya coba dicek induktornya ya. Sudah, ini masuk ke dioda. Lalu setelah sampai di sini, ini posisi arus ini masih arus listrik teman ya. Sekarang kita cek yang sudah DC-nya namun tegangan tinggi ya di sini. Maka kita harus mengganti untuk apometernya dipindah ke DC. Nah, sudah ke DC ya. Ini probe hitamnya ke negatif, lalu ini yang ke positif. Nah, kalau di sini tidak ada ya, kalau tegangan DC-nya tidak sampai di elko besar ini, maka Anda wajib mengecek diodanya ini teman, dioda ya, diodanya ini. Sudah, ini kan TV kondisi normal teman ya. Yang Anda ingat penjelasan saya saja ya, jangan melihat pedoman itunya, ininya apometernya ya. Saya ulang ya, jika menemukan televisi mati total, tegangan tidak sampai di sini ya, tidak sampai di kaki elko besar ini, maka Anda wajib mengecek diodanya ya, dioda ada 4 di sini sudah ya. Kalau di sini sudah normal dan
bagian MOSFET ini, blok regulator ini kondisinya tidak bermasalah ya, maka bagian tegangan di bagian sekundernya itu harus ada teman ya, harus ada. Coba kita ini tancapkan probonya kita langsung ini aja ya, ini kan masih tersambung ke bagian tabung ya, jadi probo hitam akan saya tancapkan di bagian kawat groundnya agar mudah kita memegang probonya ya. Kita sudah arahnya mulai ke bagian sekundernya ya, jadi saya ulang teman ya. Jika menemukan televisi mati total itu dicek dari awal seperti yang saya jelaskan tadi ya, dan ketika sudah sampai di kaki elko ini sudah berubah arus teman, arusnya arus DC ya. Jika sudah sampai di kaki elko ini arusnya ada ya, akan tetapi di bagian sekundernya ini tidak ada tegangan, maka Anda wajib mengecek di bagian blok regulator ini ya. Jika Anda mengecek ini tidak ada, Anda wajib mengecek di bagian dioda di bagian sini begitu ya. Ini saya akan cek bagian sekundernya ya. Saya cek lebih dahulu bagian tegangan 116 voltnya ya, di sini 115 volt, di sini terukur 112 ya. Oh, ini sepertinya kurang tegangan ya, nggak apa-apa, ternyata buktinya ini TV-nya ya sudah normal ya. Di sini ini tegangan 115 volt. Nah, jika tegangan 115 volt ini drop ya, jika drop sekitar 50 volt atau 40 volt, itu TV pasti tidak hidup teman ya. Jika di televisi lain, di televisi sub atau Polytron, maka akan protek ya. Nah, untuk mengetahui apakah blok di bagian horizontal ini bermasalah atau tidak, maka Anda wajib melepas ini teman ya. Ini resistor yang menjumper dari tegangan 115 volt ke kaki playback B+ ya. Saya ulang, jika Anda menemukan tegangan drop di bagian 115 voltnya ini, tegangan itu biasanya kalau drop 50 volt 40 volt itu Anda wajib melepas ini dulu lur ya. Ini dilepas. Nah, jika yang bermasalah di bagian blok horizontal ini, bagian playback ini, ketika ini dilepas, lalu ketika resistor ini dilepas ya, lalu kita cek ulang di kaki ini, kaki yang langsung tersambung ke dioda, yang tersambung ke yang dari trafo itu, maka akan normal teman, akan kembali 115 volt ya. Itu tadi ya, jika yang di bagian blok ini bermasalah begitu caranya. Jika menemukan tegangan drop ini dilepas dulu ya, seperti itu. Jadi ini kondisinya normal ya, ini sudah sampai di sini ada. Jadi tegangan 116 volt itu tadi teman ya, untuk menghidupkan sebuah televisi tegangan yang wajib ada itu ini ya, Anda perhatikan semua ya. Ini dari dioda, ini dioda yang dari trafo ya, ada di sini 100 lebih ya. Jadi kita oke, lanjut teman ya. Ini yang 115 voltnya ya, yang untuk menyuplai ini ya, bagian playback, bagian horizontal di sini, lalu nyebrang ke resistor ya. Ada, berarti kalau di sini ada, di kaki playbacknya juga ada ya. Dan juga ini tegangan 115 ini harus sampai di kaki kolektor teman, kaki kolektor ini transistor horizontalnya ya. Ada 57 volt, seharusnya tidak segini teman ya, seharusnya sama ya, kurang sedikit itu ya, biasanya segitu ya. Ini 57 volt tapi kenyataannya TV ini normal teman ya. Nah, itulah ya, jadi tegangan 15 volt ini yang dari dioda yang dari dekat trafo ini ke sini ya, terus lalu menyeberang ke resistor ke sini sampai kaki ke playback, lalu harus sampai ke
kolektor horizontal ini teman. Nah itu artinya televisi ini kondisinya normal ya. Kalau menemukan tegangan drop di bagian sini ya, Anda cabut dulu resistor ini. Siapa tahu yang bermasalah itu bagian blok apa kok horizontal sini teman. Saya ini ngomong muter-muter nggak jelas. Nggak masalah lah, nanti diulang lagi teman ya. Terus ya jika yang bermasalah di bagian blok horizontal ini ya, ketika ini dicabut transistor ini, nah dicek ulang, maka tegangan harus normal teman. Jika di lainnya itu tidak bermasalah seperti itu ya. Lalu ini tegangan yang coba kita urut. Oh ini yang ke audio teman ya, tegangan yang menyuplai audio 15 volt adanya di sana ya. Lalu yang ini 11 volt ini untuk ini teman ya, untuk bagian IC, bagian tuner juga di sini, untuk bagian apa sensor untuk tombol-tombol depan ya. Ini yang 11 volt ini, 10 sampai 11 volt ini ya, ke sini lalu arahnya ke sini. Nah, ini yang mensuplai IC memori, IC program, IC segala macam di sini ya. Lalu pindah lagi yang ke sini. Nah, oh ini 27 volt. Ini untuk menyuplai IC vertikal teman ya, ke sini. Nah, ini harus ada teman ya, untuk menghidupkan televisi itu ini semua harus ada. Terus yang ini yang tadi ya, ini yang ke yang 115 volt itu yang menyuplai playback ya. Jadi seperti itu teman ya. Jadi untuk bagian sekundernya itu kalau yang pinggir sini arahnya yang ke audio. Kalau tegangan ini tidak ada, maka suara speakernya itu tidak ada suara ya. Jadi dua kemungkinan, speaker tidak ada suara itu, bisa jadi tegangan tidak ada, bisa jadi IC suaranya itu yang memang sudah mati ya. Lalu yang ini jika televisi tidak bisa setar atau tidak, remote-nya itu tidak berfungsi, terus tombol-tombolnya tidak berfungsi, televisi itu tidak bisa di-on-kan, cek dulu tegangan yang 10 volt ini diurut, lalu masuk ke transistor sini ya, bagian sini ya, dicek semua ya. Jadi 5 volt itu harus sampai ke kaki ini teman, kaki, nah kaki IC memori teman, harus sampai sini ya. Sudah. Jika tegangan 10 volt ini tidak ada, maka TV pun tidak bisa di-on-kan ya. Lalu kita pindah ke IC vertikal. Nah, jika menemukan kerusakan TV itu bergaris horizontal yang malang seperti ini ya, nah itu Anda cek pertama tegangan yang menyuplai IC vertikalnya ada atau tidak. Jika ada, berarti ya IC vertikalnya yang bermasalah atau komponen pendukung di sekelilingnya itu yang bermasalah. Lalu kita pindah lagi, ini yang ketegangan yang 115 volt itu teman ya, ya seperti itu tadi. Jadi untuk menghidupkan ya, untuk menghidupkan di bagian blok yang atas, di blok RGB dan juga untuk menyalakan heater di tabung ya, di ujung tabung itu, maka kondisi playback ini harus bagus, harus bisa mengeluarkan tegangan semua. Karena apa? Heater ini tegangannya diambil dari playback, tegangan videonya 180 voltnya juga dari playback, begitu ya. Oke, mungkin untuk sementara ya hanya seperti itu teman ya yang saya bisa jelaskan. Ya sebetulnya ya masih kurang banyak sekali ya untuk cara cek tegangan, cuman cek tegangan intinya itu tadi saya jelaskan teman ya. Jika ada sesuatu yang kurang paham, silakan Anda ketik komentar saja di bawah teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.